Apakah sebenarnya sebuah puisi? Mengapa hari-hari ini kita seakan-akan begitu membutuhkan sebuah puisi? Apakah yang ingin kita sampaikan melalui puisi? Apakah yang bisa diberikan puisi bagi jiwa kita atau bagi orang lain? Mengapa di saat kita jatuh cinta atau merasa kesepian karena ditinggalkan, di saat kita begitu merindukan teman, di saat kita pelan-pelan membangun sebuah harapan yang tak mudah untuk kita tegakkan, mengapa di momen-momen itu seseorang membutuhkan puisi? Mengapa bukan semacam kata-kata yang jelas, lugas, yang kita pilih untuk mengabadikan momen-momen seperti itu? Ya, di tengah hidup yang makin rutin, yang makin verbal, yang segala sesuatunya dengan berlebihan terjelaskan, ketika segala sesuatu dengan mudah dapat dicitrakan, bahkan dengan sangat dramatis. Hari ini, tiba-tiba kita membutuhkan sebuah puisi. Sesuatu yang samar, sesuatu yang seakan-akan kita mengerti makna dan memahami artinya. Tetapi bersamaan dengan itu, ia tetap menyimpan sebuah misteri. Mengapa kita membutuhkan sesuatu yang tak begitu verbal? Barangkali kita memang merindukan sesuatu yang lebih dalam, yang lebih punya misteri. Kita membutuhkan puisi agar tak seluruhnya menjadi terlalu dangkal dan serba permukaan. Kita bisa bergembira atau juga bisa berbahagia dan merasa senang ketika hari-hari ini begitu banyak anak-anak muda yang menggemari puisi. Puisi menjadi salah satu cara bagi setiap orang untuk mengidentifikasi dirinya. Ada orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai penyuka senja. Sebagian yang lain mengidentifikasi dirinya sebagai penyuka kopi, sebagai penyuka malam, bintang, cakrawala, gerimis. Setiap orang merasa butuh untuk mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu yang tak rutin, dengan sesuatu yang tampaknya biasa saja, yang dekat dengan kita, tapi yang sebenarnya tak cukup kita pahami makna dan artinya. Tetapi kalau puisi semata-mata dianggap sebagai serangkaian kalimat indah yang bisa mempercantik penampilan kita di media sosial, atau membuat penggemar kita menjadi terkagum-kagum kepada apa yang kita tuliskan pada status di media sosial, saya kira puisi sudah lama berakhir. Maukah kini kita menyediakan waktu sebentar saja, menyisi dari keramaian, menyisi dari apa yang rutin dan banal, lalu diam-diam mencoba menyelami lebih dalam mana apa sesungguhnya yang terdapat di balik larik-larik kalimat yang sering kita kutip menjadi status. Mengapa kita begitu mencintai senja? Apa sebenarnya yang ada di balik rasa cinta kita kepada senja? Ya, saya kira setiap orang ingin sekali dimengerti dengan cara yang berbeda. Setiap orang ingin sekali dipahami dengan cara yang tak umum saja. Setiap orang ingin sekali dilihat dengan cara yang spesifik. Setiap orang merasa dirinya memiliki sesuatu yang membedakan dirinya dari orang ramai. Dan itulah puisi. Marilah kita lihat lebih jauh, bukan berhenti pada serangkaian kata atau kalimat indah saja dalam sebuah puisi. Kita ambil saja contoh sebuah puisi dari seorang penyair legendaris Indonesia yang belum lama ini telah berpulang ke haribaannya, Sapardi Djoko Damono. Puisi yang sangat dikenal oleh publik di Indonesia. Puisi yang sudah sering dinyanyikan dalam berbagai kesempatan, juga dikutip dalam hampir ribuan bahkan jutaan status masyarakat di Indonesia. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api,
yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Marilah kita lihat baris demi baris sajak yang tampaknya ringkas di atas. Sajak yang sejauh ini kita merasa begitu mengerti apa maknanya. Tapi benarkah kita sudah benar-benar mengerti? Setiap orang berhak untuk memiliki tafsir dan maknanya sendiri. Saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali bergairah menjelajah. Sebab kalimat, sebuah bahasa pada dasarnya bukanlah sekedar cara yang dangkal dan permukaan saja. Aku ingin mencintaimu. Mengapa penyair menulis ingin? Berarti dia belum mencintai. Bisakah kita maknai seperti itu? Samakah kalimat ini, misalnya kata ingin saya hilangkan, menjadi aku mencintaimu dengan sederhana? Tentu berbeda. Tetapi yang tertulis di sini, aku ingin mencintaimu. Berarti rasa cinta di sana masih menjadi sebuah keinginan, sebuah harapan, sebuah angan. Sesuatu yang barangkali secara real terlalu sulit untuk ditanggungkan. Sehingga penyair menulis, aku ingin mencintaimu. Itu berarti mengisyaratkan harapan, sebuah keinginan, sesuatu yang belum terjadi. Itulah mengapa kita menyebutnya ingin. Dengan sederhana. Mengapa dengan sederhana? Cinta yang seperti apa yang dikatakan sederhana itu? Lalu kita diberitahu pada baris berikutnya. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Baris-baris ini memberikan kepada kita rasa cinta yang sederhana itu dibayangkan adalah sebuah kata yang tersimpan di dalam diri sebatang kayu yang terbakar api. Kayu tak sempat mengucapkan kata itu hingga api meleburnya menjadi abu. Mari kita perhatikan. Sebenarnya ada jarak, ada rentang waktu ketika api mulai membakar kayu hingga si kayu seluruhnya menjadi abu. Tidak mungkin sebatang kayu langsung menjadi abu ketika ia dilemparkan ke dalam api. Ada proses yang tak sebentar. Ada penderitaan yang tak gampang. Ada kegetiran, ada keperihan yang tak mudah ditanggungkan. Sebagaimana kayu menanggungkan dirinya dibakar api. Dalam proses itu, mengapa kayu memilih tak mengucapkan kata cintanya kepada api? Penyair menulis dengan kata yang tak sempat. Kayu tak pernah sempat mengucapkan kata itu kepada api. Kata cinta itu tak pernah sempat ia ucapkan. Bukan tak bisa, bukan tak ingin, melainkan tak sempat. Kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita tak sempat mengatakan apa-apa kepada orang yang kita cintai. Sebab kita sibuk memikirkan apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lakukan untuk mereka yang kita cintai. Sehingga kita tak sempat memikirkan bagaimana menyatakan rasa cinta itu. Sebab kita memang berpikir tak perlu. Seluruh tindakan kita, ketika seluruh perbuatan kita adalah perwujudan dari rasa cinta itu, barangkali kita memang merasa tak perlu lagi mengatakan. Rasa cinta seperti inilah yang diangankan, yang diharapkan, yang diinginkan si aku, yang barangkali dia sendiri menyadari betapa sulit mencintai dengan cara seperti itu. Sehingga dia menulisnya, aku ingin, aku mengangankan, aku berharap bisa mencintaimu dengan cara yang sederhana, yakni
dengan cara mewujudkan rasa cinta itu menjadi tindakan-tindakan mencintai. Sehingga dengan itu, aku tak sempat lagi berpikir untuk menyatakannya. Mari kita lihat bait berikutnya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Masih dengan cara yang sama di bait pertama, penyair menulis, aku ingin mencintaimu. Masih mengangankan cinta, mengharapkan bisa mencintai dengan sederhana. Kalau di bait pertama tertulis dengan kata yang tak sempat, maka di bait kedua ini dia menjadi lebih halus, lebih rahasia lagi, lebih abstrak. Dia menggantinya dengan isyarat yang tak sempat. Bahkan sekadar isyarat pun tak sempat disampaikan oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dia mengajak kita untuk memasuki lapisan-lapisan yang lebih dalam, lebih halus. Sekadar isyarat saja tak sempat. Mengapa demikian? Karena begitu ia lebur di dalam rasa cintanya. Ia begitu dikuasai oleh rasa cintanya. Ia begitu diserap oleh rasa kagum kepada apa yang dicintainya. Sehingga ia bahkan tak sempat menyampaikan isyarat cinta itu. Ia begitu pasrah, menyerah, dan rela di dalam rasa cintanya. Yang bahkan itu semua dengan risiko membuatnya menjadi tiada. Tidak ada lagi aku di sana. Aku diriku lebur di dalam cinta. Cinta mengubah ia dari hasrat memiliki, dari keinginan untuk mengambil, menjadi keinginan untuk memberi. Dalam setiap tindakan memberi, tentu ada keinginan yang harus kita hilangkan, selain memberi itu sendiri. Sehingga pemberian menjadi bermakna pemberian. Ia tanpa pamrih lagi. Cinta membuat seseorang bukan hendak mengambil, mengumpulkan, memiliki. Tidak membuat seseorang ingin merenggut sesuatu menjadi miliknya, melainkan membuat seseorang terus-menerus ingin memberi, melepaskan. Tetapi cinta yang semacam itu adalah cinta yang terlalu sulit barangkali. Sehingga penyair menuliskan, aku ingin. Atau kita bisa mengatakan dengan kata yang lain, aku angankan, atau aku berharap. Selain itu, kata ingin di sana juga difungsikan untuk melembutkan ungkapan. Dia tidak ingin menjadi heroik. Misalnya, kata ingin itu kita hilangkan, menjadi aku mencintaimu dengan sederhana. Kalimat itu menjadi berubah sama sekali. Menjadi sangat kukuh, menjadi sangat heroik, menjadi begitu pasti dan percaya diri. Kehadiran kata ingin dalam kalimat itu, dia membuat tindakan mencintai itu bukan sesuatu yang heroik, tapi sesuatu yang lembut, sesuatu yang bahkan tersembunyi dari mata manusia. Dia tidak ingin pamer. Kata ingin membuat kalimat itu bukan kalimat yang pamer, bukan kalimat yang show di hadapan orang banyak dengan yakin dan pasti. Jadi berhati-hati juga. Maksud saya, kehadiran kata ingin di sana, bisa saja kita lihat bahwa rasa cinta yang semacam itu memang masih menjadi angan atau menjadi harapan. Tetapi kita juga bisa membacanya bahwa kehadiran kata ingin di sana justru untuk mengelak dari sikap yang terlalu kukuh, terlalu yakin, dan sikap yang heroik. Ia menjadi rendah hati di hadapan cinta. Setiap orang pasti akan menjadi miskin papa di hadapan cinta.
Tetapi apakah cinta yang semacam itu menjadi percuma dan sia-sia? Seperti kayu yang kemudian menjadi abu, atau seperti awan yang akhirnya tiada, sirna oleh hujan. Apakah memang sepercuma itu? Marilah kita lihat. Kemanakah perginya abu? Mungkin ia diterbangkan angin. Mungkin ia dibawa hujan. Tetapi apapun keadaan abu, bagaimanapun ia pada akhirnya, pasti ia akan kembali ke tanah. Pasti ia akan kembali ke bumi. Lalu bersama mikroorganisme, abu akan lebur, menyuburkan tanah, diserap kembali oleh akar, lalu ke batang, ke daun-daun, ke ranting. Abu hidup lagi pada pohon-pohon yang lain, pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Hidup lagi pada rumput-rumput. Artinya, rasa cinta atau tindakan mencintai yang dilakukan dengan ikhlas seperti itu tidak pernah sia-sia. Kita bisa mengatakan bahwa cinta tidak akan pernah percuma. Cinta akan selalu menemukan kebesaran dan muasalnya. Cinta akan selalu menemukan mahkotanya sendiri di luar apa yang bisa dilihat dan diketahui manusia. Ia kembali kepada muasalnya, kembali kepada kebesarannya dengan cara yang rahasia. Begitu juga awan yang menjadi sirna atau menjadi tiada dengan datangnya hujan. Apakah benar-benar menjadi percuma? Tidak. Awan akan berubah menjadi uap-uap air. Uap air akan menjadi mendung. Mendung akan kembali turun menjadi hujan atau kembali kepada lautan. Lagi-lagi, di bait kedua ini kita bisa mengatakan, cinta tak pernah sia-sia, tak pernah percuma. Cinta akan selalu kembali ke muasalnya, ke muaranya. Beranikah kita hari ini? Mampukah kita hari ini mencintai dengan cara sederhana seperti itu? Dengan cinta yang tidak ingin tampak gagah, dengan cinta yang tidak ingin pamer, dengan cinta yang diam-diam mewujudkan dirinya dalam seluruh tindakan memberi, melepas, bukan merampas dan mengambil. Selamat mencintai.